Yang saya hormati Bapak Ibu Wadek 2 dan Sekretaris 2 baik di Pascasarjana maupun lembaga. Yang saya hormati Bapak Ibu Operator, yang saya hormati Kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu Mas Asep dan kawan-kawan di sini. Yang saya hormati PLT Biro 2 yang sebentar lagi tinggal menunggu pelantikan ya, karena SK-nya sudah turun untuk Biro 2. Terima kasih banyak semuanya dan syukur alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan. Salam sehat buat semuanya dan saya akan selalu mengingatkan Bapak Ibu untuk tetap menjaga prokes karena memang ada kenaikan yang cukup banyak untuk kasus COVID, yaitu terutama Omikron ya sekarang ini sepertinya di Jawa Timur juga sudah ada. Memang saya kemarin meminta untuk Mas Asep untuk memberikan progres terhadap implementasi dari Sibaja karena ternyata waktu beberapa hari lalu saya melihat di tempat saya itu hanya 2 orang yang masuk. Kalau tidak salah itu dari kampus Bondowoso satunya lupa saya. Terus saya menanyakan sama Mas Asep dan sama Mas Sandi, ternyata teman-teman banyak kesalahan di disposisi. Di situ disposisinya langsung disimpan sehingga disposisi itu masuk ke dirinya sendiri ya. Terus termasuk juga mungkin tadi Bu Windy waktu ke sini. Loh Bu, saya sudah mengirimkan beberapa minggu yang lalu di awal Januari sebentar. Disposisinya bagaimana Bu Windy? Wadek 2-nya Fasilkom. Ternyata memang di pengguna itu langsung disimpan sehingga masuk ke dirinya sendiri. Akhirnya saya ini loh Bu, pilih nanti kalau sudah ada disposisi proses lebih lanjut nanti dipilih ke Warek 2. Oh iya, akhirnya dia saat di tempat saya tadi baru itu, oh begini ya, mungkin banyak kesalahan di situ sehingga usulan pengadaan barang dan jasa itu banyak yang tidak masuk ke saya. Yang mungkin hari ini sudah masuk ke saya itu kalau tidak salah kampus Bondowoso, MIPA, FKG, sama Fasilkom, sama rektorat itu saja yang masuk sampai hari ini dan sudah saya disposisi. Mungkin banyak kesalahannya di masalah disposisi, harusnya langsung ke Warek 2, tetapi saat disposisi tetap pengguna yang dianu langsung disimpan sehingga disposisi itu masuk ke dirinya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sehingga teman-teman dari unit pengadaan barang dan jasa nanti bisa memberikan arahan sama Bapak Ibu operator maupun para Wadek 2, Sekretaris 2, Wadir 2 di sini masalah mekanisme pengajuan melalui Sibaja ini agar prosesnya cepat terlaksana sehingga pengadaan barang dan jasa akan lebih lancar ya karena semuanya tersistem. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi sama Mas Novan ya. Monggo Mas Novan. Matur nuwun sanget. Sama-sama, sehat selalu buat semuanya ya. Sami-sami, matur nuwun Bu Arek. Yang telah mensupport dan luar biasa mengawal kami, juga ada Pak Jas sehingga Sibaja ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa dimanfaatkan di tahun 2002 ini. Semoga ke depan bisa optimal dan bisa mengawal lebih baik terkait pengadaan di masa depan. Tanpa berpanjang lebar, saat ini mari kita ikuti arahan sambutan langsung dari Mas Asep ya. Mungkin mohon maaf Pak Jazuli ada arahan tambahan mungkin untuk terkait Sibaja, dipersilakan. Cukup Mas Novan, saya akan ikut sama dengan teman-teman sesuai arahan Bu Warek 2. Intinya Sibaja ini sama-sama kita pahami agar segera bisa kita jalankan untuk mendukung pelaksanaan IPJ di Universitas Jember. Monggo dilanjut Mas Novan. Siap. Oke, terima kasih Pak Yusudi atas support dan dukungannya. Dipersilakan selanjutnya terhormat Pak Asep Supriyadi untuk
memberikan evaluasi kepada kita semua terkait implementasi si Baja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Wakil Rektor 2, yang saya hormati Kepala Biro 2 Pak Jas, mohon izin Pak Jas. Yang saya hormati pimpinan fakultas, pasca sarjana, UPT atau lembaga yang mungkin hadir pada acara ini. Kemudian juga yang saya hormati rekan-rekan operator Si Baja. Terima kasih atas kehadirannya bisa mengikuti acara ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa mengikuti acara ini, yaitu tentang evaluasi dari aplikasi Si Baja. Berdasarkan hasil evaluasi kami, teman-teman di WLP dan juga teman-teman di Bagren, kemarin sudah kita melihat banyak usulan yang sudah diusulkan oleh teman-teman di fakultas maupun di unit kerja. Kalau saya lihat sudah total usulan itu sekitar ada 90 usulan. Dari 90 usulan tersebut memang yang masih baru masuk ke pimpinan ke Bu WR hanya sebagian kecil. Jadi yang tadi Bu WR sampaikan itu mungkin tidak lebih dari 10 usulan yang masuk ke Bu WR. Nah, dari hal itu maka kami mencoba usulan yang terhambat seperti itu. Mohon izin Mas Topan saya untuk share screen. Mas Topan. Oke. Mohon izin, ini jadi setelah kami evaluasi, bisa dilihat. Okay. Setelah kita evaluasi implementasi Baja, ternyata ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama di sini adalah yang perlu kita perhatikan adalah tentang langkah pembuatan pemakaian pengadaan barang dan jasa, karena di sini banyak sekali teman-teman yang membuat nama paket yang keliru ataupun kurang tepat. Kemudian tentang standarisasi penamaan paket. Yang ketiga yaitu prioritas pengadaan. Yang keempat adalah kelengkapan data dukung. Yang kelima itu mekanisme revisi RUP. Dan keenam, kita ada penambahan update fitur Si Baja. Yang perlu mungkin teman-teman bisa menggunakan Telegram. Izin lanjutkan. Setelah kami evaluasi, ternyata teman-teman dalam membuat nama paket itu masih ada kurang tepat. Saya tidak bilang salah, tapi kurang tepat. Izin bahwa dalam pembuatan paket itu kita harus mengkelompokkan berdasarkan jenis pengadaannya. Yang tidak bisa dicampur-campur, misalkan pengadaan barang itu tidak bisa dicampur dengan pengadaan yang lainnya, itu berdasarkan speknya. Misalkan alat tulis kantor dicampur dengan mobil atau komputer tidak bisa. Jadi pengelompokannya kita harus benar-benar tepat dan tidak keliru. Karena kalau berbeda dalam pengelompokan jenis pengadaan, itu tidak bisa dilaksanakan pengadaannya. Itu harus dipisah pengadaannya. Contoh pengadaan alat tulis kantor dengan pengadaan komputer, dengan pengadaan motor itu berbeda. Jadi harus dibuat paket tersendiri-sendiri. Ada 4 kelompok jenis pengadaan. Yang pertama itu adalah pengadaan barang. Kemudian ada pengadaan pekerjaan konstruksi atau pemeliharaan. Kemudian ada jasa konsultansi.
dan ada jasa lainnya. Nah, ini mungkin perlu dibaca-baca teman-teman di fakultas ataupun di UPT dan lembaga untuk memahami konsep pengadaan. Ini sederhana. Jadi yang kita kelompokkan mana itu barang, mana itu konstruksi, mana itu konsultansi, dan jasa lainnya. Karena yang kami lihat kemarin ada yang masih mencampur-campurkan gitu, menggabungkan antara paket yang berbeda spek dalam satu paket. Hal ini akan menyebabkan di tim HPS akan kesulitan dalam membuat RUP-nya nanti. Jadi mohon untuk rekan-rekan pengadaan, operator, terutama operator Sibaja, untuk bisa memilah-milah paket sesuai dengan jenis paketnya ini. Kemudian kelompok yang kedua, kita harus bisa berdasarkan ruang lingkup kompetensi. Jadi contoh pengadaan barang, mungkin kita untuk penamaan kita seragamkan. Di depan nama paket itu ditulis pengadaan. Jadi jangan langsung misalkan beli laptop, beli apa gitu. Tapi kita menyamakan nama paketnya, kita samakan. Nanti kita akan buat aturan untuk penamaan nama paket pengadaan. Supaya kita seragam untuk nama paket itu ada kesamaan untuk nama paketnya. Misalkan kita buat pengadaan alat tulis kantor, ditulis saja pengadaan alat tulis kantor, kemudian nama fakultasnya, kemudian ditambahkan dengan tahun anggarannya. Misalkan pengadaan alat tulis kantor Fakultas Ekonomi tahun anggaran 2022. Nah, jadi kita seragamkan untuk penamaan itu kita buat seragam harus ada nama unit kerjanya ditambahkan dengan nama tahun anggaran. Ada Unpar Jember. Jadi misalkan pengadaan alat tulis kantor Fakultas Ekonomi Universitas Jember tahun anggaran 2022. Nah, semua nama paket diharapkan seragam. Tidak ada yang berbeda. Misalkan pengadaan AC Kantor Pusat Universitas Jember tahun anggaran 2022. Itu semua harus ditulis. Tidak hanya pengadaan AC, pengadaan motor, tapi tidak disebutkan nama unit kerja pengusul dan tahun anggaran. Nah, kita harapkan semua sama, seragam. Untuk membuat nama paket adalah seperti itu. Ini sudah ada contohnya, jadi untuk alat kantor tidak perlu ditulis berbeda. Pengadaan alat tulis kantor seperti ini contohnya. Pengadaan AC, pengadaan motor roda 2, pengadaan komputer. Di depan harus ada tulisan pengadaan. Kalau untuk barang. Untuk konstruksi itu bisa tulis pemeliharaan ruang rektorat Kantor Pusat Universitas Jember tahun 2022 seperti itu. Jadi harus kita menyamakan terlebih dahulu untuk nama paket. Kemudian yang ketiga, masih ada yang salah dalam memilih metode pengadaan. Teman-teman masih banyak yang mengusulkan pagu di atas 50, tapi metodenya pembelian langsung. Ada juga yang di atas 50, metodenya pembelian langsung. Nah, itu perlu kita pahami bersama supaya tidak salah, karena pada saat kita memilih metode pengadaan yang salah, maka alur pelaksanaannya juga akan salah. Nah, saya ingatkan kembali bahwa untuk pembelian langsung itu adalah pengadaan di bawah 50 juta. Sedangkan untuk pengadaan langsung itu 50 sampai 200 juta. Untuk tender itu adalah pengadaan di atas 200 juta untuk barang
Sedangkan untuk konstruksi adalah berapa konstruksi? Standar sama 200 juta. Ya. Untuk e-purchasing dan e-katalog ini bisa dipilih kalau teman-teman sudah memiliki, sudah tahu link di e-katalognya. Itu yang perlu kita ketahui bersama, karena saya cek kemarin masih banyak yang keliru dalam memilih metode pengadaan. Sekali lagi, saya ingatkan, dalam memilih metode pengadaan, jangan sampai salah, karena akan berpengaruh ke tahapan selanjutnya. Nanti mungkin saya akan tampilkan yang salah. Nah, ini untuk standarisasi penamaan paket. Ya, untuk penulisan huruf sesuai kaidah kombinasi huruf besar dan huruf kecil, mohon izin teman-teman dalam menulis nama paket itu tidak bisa dengan huruf besar, jangan menulis dengan huruf besar semua atau dengan huruf kecil semua. Kami sarankan semua wajib mengikuti aturan, yaitu untuk menulis nama paket adalah kombinasi dari huruf besar dan huruf kecil. Awal kata huruf besar, selanjutnya baru huruf kecil. Dan diikuti dengan nama unit kerja, nama unit kerja, kemudian Universitas Jember, ditambahkan dengan tahun anggaran. Ini format yang kita harus seragamkan terlebih dahulu. Ya. Kemudian dengan jenis pengadaan, contohnya adalah sini pengadaan barang, ya. Pengadaan meja praktikum Fakultas Farmasi Universitas Jember tahun 2022. Ini contohnya, ya. Pengadaan barang diklasifikasikan berdasarkan kompetensi penyedia. Misalkan pengadaan ATK tidak bisa digabung dengan pengadaan alat lab, pengadaan alat pendukung pembelajaran, pengadaan alat kantor. Ini dibuat paket sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa kita menggabungkan pengadaan ATK dengan pengadaan lab, pengadaan alat pendukung, dan sebagainya. Jadi dibuat berdasarkan, diklasifikasikan berdasarkan penyedianya. Kemudian untuk paket pemeliharaan, ya bisa ditulis seperti ini. Contoh ini, pemeliharaan atap kanopi LP3M lantai 1 dan lantai 2, Gedung Sujarwo, Universitas Jember. Nah, untuk paket pengadaan yang lingkupnya universitas, cukup ditulis Universitas Jember. Tapi kalau lingkupnya adalah di tingkat unit kerja, itu harus dituliskan nama unit kerjanya. Misalkan Fakultas Ekonomi Universitas Jember, seperti itu. Yang keempat adalah contoh jasa konsultan. Sini kita contoh aja jasa konsultansi pembangunan lanjutan gedung kewirausahaan Universitas Jember tahun 2022. Sama di sini juga karena ini adalah paket universitas, di sini ada Universitas Jember. Ya. Berbeda kalau paket itu yang mengusulkan adalah unit kerja, maka harus ada nama unit kerjanya. Nah, ini kemarin saya screenshot, ya. Ada beberapa teman-teman yang masih menulis adanya mungkin, ya. Jadi kurang tepat, jadi bukan salah, kurang tepat. Misalkan sini ada nama paket namanya pemeliharaan gedung. Nah, seperti ini. Gudang. Pemeliharaan gudang. Jadi pemeliharaan gudang, kalau kita lihat di sini, ini adalah semua huruf kapital, ya. Dan narasi juga kurang lengkap. Jadi sebaiknya kita seragamkan untuk nama paket itu harus hurufnya huruf besar dan kecil kombinasi, kemudian diikuti dengan nama unit kerjanya, kemudian Universitas Jember, dan ditambahkan tahun anggaran 2022 untuk tahun 2022. Ini contoh yang beberapa contoh yang banyak, ada lagi yang seperti ini hanya sebagian.
mohon nanti teman-teman bisa memperbaiki sebelum paketnya dikirimkan ke pimpinan, ke Bu WF. Mohon izin diperbaiki terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tentang prioritas pengadaan. Sesuai yang sudah diarahkan oleh pimpinan, bahwa pengadaan kita di tahun 2022 ini, kita mendahulukan pengadaan yang sudah diusulkan melalui Simangga tahun 2021. Sekali lagi, mohon untuk pengadaan tahun 2022, kita memprioritaskan terlebih dahulu adalah paket-paket yang sudah ada RUP-nya, yang teman-teman bisa download di laman Sibaja unit SID. Jadi bisa login ke Sibaja, di situ ada menu bantuan. Nanti pilih download RUP tahun 2022. Nah, akan muncul daftar nama paket dari unit kerja masing-masing. Jadi mohon rekan-rekan semuanya, baik itu bisa menyampaikan ke pimpinannya nanti, mohon didahulukan untuk melengkapi KAK, surat usulan, KAK, dan RAB untuk paket-paket yang sudah di RUP. Ini saya lihat dari hasil evaluasi kemarin, itu saya lihat masih sedikit yang menginputkan paket yang di RUP. Padahal jika kita mengusulkan paket yang sudah di RUP, yang sudah diprioritaskan, maka kita bisa langsung dengan cepat mengeksekusinya, karena paket itu sudah terdaftar di Kemendikbud. Seperti itu. Nah, untuk setelah paket yang di RUP itu sudah diinputkan, barulah teman-teman bisa menambahkan paket-paket yang lain yang di luar paket RUP tadi. Jadi prioritas utama bahwa usulan yang akan kita proses terlebih dahulu adalah usulan yang sudah memiliki akun kode RUP. Nah, untuk kode RUP itu sudah saya tambahkan di Sibaja, ada kolom tambahan kode RUP. Nanti saya izin mempraktekkan. Jadi nanti teman-teman bisa menambahkan kode RUP. Jadi wajib mungkin ya, wajib untuk operator mengedit paket pengadaannya, ya, paket pengadaannya ditambahkan kode RUP pada nama paket pengadaan. Nanti saya kasih lihat contohnya. Kenapa harus dikasih kode RUP? Supaya kami bisa membedakan mana itu usulan awal yang dari Simangga, mana usulan yang baru di tahun 2022 ini. Kalau ada kode RUP-nya, berarti itu adalah usulan dari Simangga dan bisa langsung segera kami proses, karena memang sudah kita usulkan ke Kemendikbud di awal tahun kemarin, bahkan di akhir tahun kemarin kita sudah mengusulkan untuk paket pengadaan tahun 2022. Itu prioritas utamanya. Kemudian jika ada perubahan RUP, nanti bisa menghubungi, misalkan paket RUP-nya itu sudah kami buat, namun ada perubahan ya, dari paket RUP yang sudah kami buat di Simangga, bisa menghubungi ke bagian perencanaan Universitas Jember. Karena itu berkaitan dengan pagu yang sudah kita plotting ke tiap-tiap paket. Jadi seandainya paket RUP yang kami sudah buat tidak perlu ada revisi, perlu ada penambahan, itu bisa menghubungi ke bagian perencanaan. Seperti itu. Nah, setelah paket RUP itu, paket-paket yang ada di RUP itu dimasukkan ke Sibaja semua, kemudian dibuatkan KAK, usulan, KAK, dan RAB-nya. Nah, barulah itu yang didahulukan untuk
diproses ke persetujuan WR2. Jadi rekan-rekan tolong sekali lagi mendahulukan paket-paket yang sudah ada RUP-nya, karena itu akan lebih cepat di proses pengadaannya. Kemudian prioritas selanjutnya adalah usulan, jika usulan RUP itu sudah masuk semua, usulan yang di luar RUP bisa ditambahkan ya dengan menggunakan MAK-nya masing-masing. Jadi yang prioritas kedua adalah paket pengadaan yang menggunakan MAK pagunya Pakulas masing-masing. Untuk unit kerja yang ingin meminta pagu tambahan ataupun menggunakan pagu dari universitas, itu bisa dengan mengkosongkan akun. Jadi memilih, tanpa memilih akun, itu dikosongkan, nanti tetap mengusulkan RAB dan KHK-nya tanpa memilih akun. Sehingga bisa dilanjutkan ke proses persetujuannya kepada Ibu R2. Nah, itu mungkin yang kita harus pahami. Kita sama-sama paham bahwa prioritas yang pertama adalah yang sudah di RUP, kemudian prioritas pengadaan yang kedua adalah yang menggunakan pagu MAK masing-masing, yang ketiga adalah usulan pengadaan yang di luar pagu unit kerja masing-masing. Bisa diusulkan lewat Sibaja. Jadi semua usulan pengadaan itu melalui Sibaja, walaupun MAK pengadaannya tidak ada. Oke. Mungkin saya bisa izin untuk mencontohkan beberapa fitur yang tadi. Contoh-contoh. Izin saya share screen contoh mempraktekkan bagaimana cara menginput usulan pengadaan di Sibaja. Nah, untuk rekan-rekan operator Sibaja, untuk proses penginputan Sibaja, pertama kita akan melihat dulu di sini, pastikan bahwa posisi kita adalah sebagai pengguna. Ya, setelah kita posisi di level pengguna, untuk mengusulkan paket pengadaan, teman-teman bisa mengklik paket pengadaan, kemudian pilih tambah pengadaan. Nah, di sini ya, untuk pengadaan yang sudah memiliki akun atau pengadaan yang menggunakan akun fakultas masing-masing atau unit kerja masing-masing, bisa memilih langsung ke pilih akun. Maka di sini akan tersedia akun-akun yang akan digunakan yang memang sudah di-plotting ke unit kerja masing-masing. Jika unit kerja meminta usulan pagu dari universitas, maka pilih akun ini bisa dikosongkan. Artinya, unit kerja tidak akan menggunakan akunnya di fakultas atau mau meminta tambahan revisi MAK. Untuk tambahan revisi MAK bisa langsung ke bagian perencanaan untuk meminta revisi MAK jika MAK tidak ada di sini. Tapi jika
meminta menggunakan akun universitas, maka ini bisa dikosongkan seperti itu. Untuk nama paket itu sudah saya sampaikan adalah kombinasi huruf besar dan huruf kecil, ya. Huruf besar dan huruf kecil seperti ini. Jadi pengadaan alat kantor, Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah ini kurang juga. Harusnya ditambahkan Universitas Jember. Ya. Tahun 2022. Mohon izin Mas Asep, mungkin bisa langsung dicontohkan yang mengambil langsung dari RUP. Oke. Jadi yang jadi prioritas kita saat ini adalah yang sudah di RUP oleh teman-teman Kekeren. Yang kemarin bisa di-download di menu bantuan ya, kalau salah Mas Asep ya. Nanti di menu bantuan itu di situ. Nah itu minta tolong di cross check apakah ada paket dari unit kerja yang belum diinput di RUP. Nah nanti habis ini Mas Asep akan mempraktekkan, mohon izin ya, menginput gitu ya yang dari RUP, karena ini yang sudah di launching dan saya kira akan cepat sudah di siaran baca Kemdikbud begitu. Monggo Mas Asep. Ya. Izin rekan-rekan, jadi kita sudah bisa mendownload paket RUP tahun 2022. Oh itu di sini. Oh di share screen. Di share screen dulu. Bisa terulang lagi. Saya yang ditunjukin dulu. Nah, ini mungkin rekan-rekan bisa download ya. Ini di Sibaja. Saya yakin teman-teman sudah punya semua ya. Teman-teman sudah punya nama paket ini, paket RUP tahun 2022. Mohon yang kita dahulukan sekali lagi adalah paket-paket yang sudah ada di sini. Ya, jadi misalkan ini kedokteran ya. Ini adalah ada paket pemeliharaan gedung biomedik Fakultas Kedokteran Gigi Jember tahun 2022. Nah, ini harus kita dahulukan untuk paket-paket yang ada di sini. Untuk kode RUP itu bisa ada di kolom ya. Jadi untuk kode RUP itu wajib kita tuliskan di dalam paket pengadaan kita untuk memudahkan bagian perencanaan dalam memproses paket tersebut. Nah, ini ada sekitar 91 paket pengadaan yang harus kita launching, kita siapkan, yang harus kita siapkan usulan KK dan RAB-nya dari masing-masing unit kerja. Sekali lagi, jika usulan ini ada yang tidak sesuai atau kurang sesuai, itu silakan berkoordinasi dengan bagian perencanaan. Ya, karena paket ini sudah kita usulkan melalui sirup LKPP Kemendikbud. Jadi memang untuk merubah paket ini butuh waktu untuk diusulkan kembali kalau ada perubahannya. Contoh yang belum masuk ke dalam sistem adalah FISIP ini ya. Ini ya. Jadi saya cek di Fakultas FISIP memang belum ada yang masuk ya untuk paket pengadaan yang sudah diinikan. Nomor 17. Jadi misalkan saya contohkan saja, ini FISIP ya. Nah, jadi harusnya itu di copy di sini yang tadi ya. Kemudian pilih akunnya, izin ini saya masih pakai kantor pusat ya. Kemudian lokasinya adalah fakultas
Nah, ini jenis pengadaan jangan sampai salah ya karena akan berpengaruh ke proses selanjutnya. Kemudian karena pengadaannya di atas 50 itu adalah penggunaan pengadaan langsung dengan pagunya tadi adalah 183. Kemudian jangan lupa menuliskan nama dan PIC-nya. Nah, yang terpenting di sini, jadi wajib teman-teman menginputkan kode RUP-nya untuk paket yang sudah ada RUP-nya. Jadi di sini harus dituliskan kode RUP-nya seperti ini. Ya. Baru disimpan. Nah, itu. Itu yang kita perhatikan di sini. Jadi tolong sekali lagi yang untuk kode RUP itu bisa dituliskan untuk memudahkan kami dalam memproses selanjutnya bahwa paket ini adalah sudah siap untuk untuk dilaksanakan. Kalau memang belum ada untuk usulan baru karena kosong itu dikosongkan ya. Khusus untuk paket RUP yang sudah ada pengadaannya tolong dicatat nomor RUP-nya seperti itu. Nah, jika sudah selesai usulan itu dibuat, mungkin yang masih banyak yang keliru adalah pada saat pembuatan pada proses tadi yang disampaikan Bu WR bahwa pada proses usulan itu ini contoh baru aja, dan rektorat ya, jurnal. Mungkin saya contoh yang baru saja. Saya pilih ini P. Ini apa soalnya? Jurnal jasa lainnya ya. Ada langsung. Totalnya tadi 305. Nah, seperti ini saya contohkan. Nah, kemudian untuk RAB, teman-teman sudah tahu bahwa kita punya template ataupun punya upload, ya. Jadi kalau diketik misalkan jangan lupa untuk nama harusnya disertakan dengan ini linknya, referensinya, supaya kita lebih mudah. Nah, untuk RAB, teman-teman bisa cukup cetak di sini, ada cetak RAB. Nah, bisa di sini dibuatkan RAB. RAB-nya bisa melalui aplikasi dengan menu cetak tadi. Yang selama ini, jadi untuk rekan-rekan teman-teman RAB, untuk konstruksi banyak pertanyaan kemarin, apakah harus menggunakan RAB atau tidak? Sesuai arahan dari pimpinan bahwa untuk paket konstruksi juga harus ada RAB-nya, walaupun mungkin cukup dengan gelondongan saja. Jadi hanya nama paketnya secara gelondongan, nanti baru akan disurvei oleh tim survei dari kantor pusat. Seperti itu. Ini itu lagi
Izin saya share screen kembali. Itu yang terkait RAB yang masih banyak keliru, dan ada mungkin ini yang perlu saya jelaskan bahwa ada perbedaan antara RAB dan HPS. Jadi di kolom ini mungkin kemarin tidak ada ya. Jadi di sebelumnya kita ada RAB, ada HPS. Jadi yang kolom daftar atas adalah daftar RAB usulan dari unit kerja. Nanti akan diverifikasi usulan RAB-nya oleh tim HPS dan akan muncul di kolom yang bawah seperti ini. Nah, ini adalah HPS. Untuk HPS juga tidak perlu tanda tangan, nanti ada tanda tangan digitalnya langsung seperti ini nanti. Dia akan muncul langsung di sini adalah tanda tangan digitalnya. Nah, itu jadi ada yang namanya RAB dan HPS. Untuk RAB itu cukup tanda tangan pengusul tanpa tanda tangan dari pusat. Nanti yang HPS adalah tanda tangan yang dikeluarkan dari sistem Sibaja. Kemudian untuk data pendukung, jadi teman-teman bisa mengupload yaitu surat usulan KAK. Nah, HPS ini mungkin bisa ditambahkan RAB ya. Jadi mungkin teman-teman yang mengupload HPS itu adalah RAB, bisa ditambahkan ini adalah dianggap aja RAB. Jadi atau di dokumen lain-lain, jadi tuliskan RAB di sini, diupload RAB-nya. Seperti itu. Saya yakin teman-teman sudah paham. Jadi itu yang beberapa yang saya amati evaluasi terkait dengan implementasi Sibaja. Jadi kendala-kendalanya adalah kebanyakan di situ. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Mungkin itu, Mas Novan. Saya kembalikan ke Mas Novan. Siap, terima kasih Mas Asep atas arahannya. Bapak Ibu yang hendak bertanya bisa menyampaikan via chat, juga untuk kemudahan komunikasi dimohon untuk merename ya nama Zoom-nya dengan nama unit kerja terus belakangnya nama gitu ya, biar nanti kalau ada tadi misalkan kayak visip butuh tidak lanjut secara cepat, kamu bisa langsung menyampaikan kepada peserta yang hadir di Zoom ini. Itu terus kemudian untuk pertanyaan, ini ada pertanyaan dari Mas Reza. Mungkin Bapak Ibu pimpinan berkenan menjawab. Jadi dari Kampus Lumajang mohon izin Bapak Ibu untuk unit kerja seperti kami pada Kampus Lumajang yang tidak memiliki slot anggaran untuk PBJ sebelumnya, apakah diperkenankan langsung mengajukan melalui Sibaja tanpa harus memilih akun? Monggo Pak Buarek, nopo Pak Jas bersedia menjawab. Mungkin mohon arahannya Pak Jas atau Bu R terkait dengan pertanyaan dari Mas Reza. Itu jika dari Kampus Lumajang tidak mempunyai slot anggaran untuk meminta menyebutkan melalui Sibaja tanpa memilih akun.
Mungkin Mas Asep ada ini dari yang sebelumnya komunikasi dengan para pimpinan mungkin bisa disampaikan. Saya mungkin bisa menambahkan, jadi sesuai arahan Bu WR kemarin kita sudah diskusikan dengan teman-teman untuk kerja yang tidak mempunyai akun atau tidak memiliki akun tetap bisa mengusulkan melalui Sibaja dengan cara tidak usah memilih akun, akunnya dikosongkan. Prosesnya sama dengan yang lain, dengan tidak memilih akun. Jadi akun untuk dikosongkan dengan melengkapi data-data pendukungnya, yaitu usulan, KK, RAB. Jika ada dokumen lain yang perlu disampaikan, itu bisa juga harus di-upload ke dokumen lain-lain dengan menyertakan keterangannya apa, nama dokumennya apa. Jadi sekali lagi tidak terbatas dokumen yang diupload adalah usulan, KK, dan RAB. Jika ada dokumen lain yang perlu disampaikan ke pimpinan berkaitan dengan pengadaan ini, juga diupload dengan jenis dokumen lain-lain. Tadi ada dokumen lain-lain dengan diberi nama sesuai dengan nama dokumennya. Mungkin itu Mas Novan yang saya bisa jawab dari pertanyaannya Mas Reza. Monggo bisa dilanjut. Terima kasih Mas Asep. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya. Ini ada yang meminta video, nanti akan kita rilis ya, Mas Asep ya. Kita record. Kalau dari Visip ada? Ya, ini Visip ini belum menginputkan sama sekali, barangkali bisa disampaikan kendala di lapangan seperti apa begitu. Oh, mohon maaf, sebentar. Ya. Ini ternyata salah satu. Sebentar, ini ada siap Mas Andi. Terima kasih, Mikos. Dipersilakan untuk raise hand kalau misalkan ada yang ingin menyampaikan. Biar enggak bisa. Mungkin ada tambahan dari Mas Andi. Dipersilakan. Koordinator bagian perencanaan. Yang Mas Andi mungkin bisa. Oh ya masih ada trouble audio. Oke, kami tunggu Mas Andi. Mungkin bisa alternatifnya bisa pakai HP dulu. Ini karena kemarin banyak yang ditanyakan Pak Fatul Aziz juga dari kampus Lumajang begitu. Tetapi ini ada beberapa kebijakan yang terus berkembang ya. Di antaranya kemarin diskusi yang berkembang begitu, misalkan terkait udah punya alokasi di unit kerja tapi nggak dipakai, justru pakai alokasinya dari universitas misalkan begitu. Jadi yang diprioritaskan jadi memanfaatkan pagu unit kerja dulu. Jadi yang RUP ini biar jalan dulu, makanya kemudian supaya pengadaan bisa lebih akselerasi lebih cepat. Itu karena kalau semuanya di level universitas itu bottleneck jadinya ya, jadi numpuk begitu ya. Itu mungkin gambarannya, kecuali yang memang skala prioritas, misalnya kayak kemarin ini yang sedang mau kita survei terkait instalasi internet di kampus Lumajang. Oke, Mas Reza, dipersilakan untuk unmute, disilakan. Oke, terima kasih Mas Novan, Mas Asep, Ibu Warik 2, Bapak Kabiro 2. Mohon izin, apa untuk usulan yang nanti rencana kita ajukan itu kita tetap layangkan melalui SIKD, dan kalau memang kita layangkan ke kantor pusat itu nanti kita mohonkan ke WR2 atau WR3, Triponos. Mohon izin.
Mohon arahan. Oke, terima kasih. Monggo Mas Asep. Atau Mas Andi nanti menambahkan ya kalau sudah oke audionya. Dipersilakan Mas Asep. Oke, terima kasih Mas Reza. Pertanyaannya sesuai yang sudah kita diskusikan kemarin sama pimpinan kemarin Bu R juga bahwa untuk usulan pengadaan semua melalui Sibaja. Jadi tidak lagi menggunakan SKKD. Jadi surat-suratnya, dokumen-dokumen jika itu ada bisa diupload melalui Sibaja dengan dokumen lain-lain. Misalkan permintaan yang memang tidak ada makanya bisa ditambahkan juga dengan dokumen diupload di situ. Jadi suratnya lewat Sibaja Mas Asep ya? Lewat Sibaja. Semua usulan pengadaan itu melalui Sibaja. Yang di bawah 50 ataupun di atas 50. Mungkin ada studi kasus yang kemarin yang itu ada yang di Mas Asep, mungkin bisa di-share ya, instalasi internet yang di Bondowoso. Oke, kemarin mungkin bisa di-share misalkan dari kampus Bondowoso tentang internet. Ini saya share screen. Nah, ini contoh adalah Mas Reza. Jadi untuk usulan di kampus Bondowoso itu mengusulkan pemasangan jaringan internet gedung baru. Ya, jadi MHK-nya dikosongkan, kemudian tetap dilengkapi oleh proses dokumennya diupload. Oh, ada error kah koneksinya? Bapak Ibu mohon bisa raise hand untuk memudahkan kendali unmute supaya tidak crowded. Mas Andi, apa sudah bisa join? Mohon maaf tadi mati Mas. Oh iya Mas Asep, monggo dilanjut Mas Asep. Mungkin Mas Andi bisa menambahkan Mas Andi terkait usulan yang tidak ada pagunya. Oke, terima kasih Mas Reza, sudah cukup jelas. Mas Reza ya. Mas Asep, ada kendala? Enggak, sudah bisa. Sudah bisa? Sudah bisa. Berarti lanjut yang tadi pas contohnya tadi sudah selesai. Oke. Oke, ada Mas Jati dipersilakan. Oke, monggo. Bisa dengar suara ya? Bisa. Oh, kurang keras. Oh, ternyata ini Mas Andi. Cosplay berarti ini Mas Andi. Halo. Halo ya Mas. Oke, siap. Sorry. Zoom-nya Mas Jati ya mungkin menambahkan sedikit terkait tadi yang Lumajang ya, yang Lumajang tadi memang kan nggak ada slot anggaran tuh tapi di Simangga kan kita sudah berikan istilahnya di situ sudah ada juga untuk proses pengisian anggaran di Simangga. Nah, dari anggaran di Simangga itu kan nanti paling enggak acuannya dari situ. Walaupun nanti di pengisian di Sibaja mengosongkan akun, paling enggak nanti mappingnya dari yang sudah dipostingkan di Simangga. Nah, yang di Simangga itu pun sudah kita sinkronkan dengan SimQ. Jadi bisa memilih dari akun yang ada di situ. Itu yang pertama. Kalau untuk yang selanjutnya tadi tambahan yang pengadaan di bawah 50 ya.
pengadaan di bawah 50, apakah RAB harus ada atau tanda tangan pimpinan. Nah, iya, jadi pengadaan di bawah 50 sebetulnya mekanismenya hampir sama dengan pengadaan yang seperti melalui SIKAD. Nah, hanya ini sudah melalui sistem SIBAJA, tetap nanti ada verifikasi dari teman-teman HPS biar tahu istilahnya standar dari harga itu seperti apa, tidak melebihi dari yang ada di pasaran seperti itu. Jadi tetap ada mencantumkan RAB walaupun nanti terkait HPS-nya nanti tim HPS nanti yang akan membuatnya ya. Jadi dari usulan unit kerja berupa RAB. Kalau dulu biasanya unit kerja juga sudah ada tuh form HPS. Nah, tapi di SIBAJA ini cukup RAB saja. Nanti teman-teman HPS nanti yang akan membuatkan HPS-nya acuannya dari usulan yang ada di RAB. Mungkin seperti itu Mas Novan. Dimudahkan ya Mas Andi ya. Cukup Lebih online dimudahkan. aja sekarang ya. Nggak perlu bolak-balik bawa berkas gitu ya. Ya, betul. Dan sangat ya harapannya lebih sehat karena nggak ada kontak fisik begitu. Dan unit kerja juga bisa memantau proses pengadaannya itu sampai di mana. Jadi nanti memang di kolom chat itu kan lebih interaktif ya. Di situ nanti unit kerja bisa memantau. Oh ternyata usulan saya nih belum sampai di ujung, ternyata kendalanya di sini. Itu ada beberapa. Saya dengan Mas Novan juga kemarin sudah mengeksekusi dari Bu Warek ke Bagren itu sudah didisposisi ke Mas Novan. Ternyata dari Mas Novan dicek. Oh ternyata nih ada nih kekurangan dokumen, dikembalikan lagi ke pengusul, ke unit kerja. Nah, di situ jadi saran saya nanti mungkin unit kerja rajin-rajin juga ngecek untuk prosesnya. Jadi bisa mengawal betul pengadaan ini melalui SIBAJA. Gitu Mas Novan. Ini Mas Andi, operator harus bisa menggunakan Telegram. Ya. Notifikasi Telegram. Notifikasinya juga nanti bisa melalui Telegram. Nah, cuma yang Telegram ini kan ada proses untuk pendaftaran. Tapi saya kira operator unit kerja sudah terdaftar semua ya di Instagram Booth itu ya. Sudah semua itu. Mestinya harus. Harusnya iya ya. Kalau untuk dosen mungkin sudah wajib Mas Andi. Ya. Jadi untuk dosen itu sudah wajib menggunakan Telegram. Oke. Tapi untuk teman-teman tendik memang masih banyak yang belum menggunakan Telegram. Izin mungkin teman-teman tendik semuanya itu bisa menggunakan Telegram untuk proses SIBAJA karena sangat memudahkan kita. Pada saat ada paket itu masuk ke bagian kita itu akan langsung notif ke Telegram. Mungkin Mas Novan bisa menampilkan contohnya mungkin ya Mas Novan ya. Apa ada beberapa contoh notif, misalkan ada usulan dari unit kerja ke Bu WR itu akan langsung muncul notif di HP-nya bahwa ada usulan masuk gitu. Nah, saya harapkan rekan-rekan juga semua sudah menggunakan Telegram, mendaftar di Sister untuk terdaftar di Telegram sehingga jika ada paket masuk ke bagiannya itu akan muncul di notif dan bisa langsung kalau dieksekusi lewat HP pun bisa. Jadi tidak harus menggunakan laptop dalam proses SIBAJA ini, bisa menggunakan HP-nya masing-masing. Mungkin yang perlu adalah pada saat awal saja. Jadi pada saat awal usulan memang harus pakai laptop, Mas Andi. Jadi pada saat awal, pada saat membuat RAB, pada saat membuat paket, membuat upload dokumen, mungkin akan mudah melalui laptop. Tapi setelah itu kita bisa menggunakan lebih mudah menggunakan HP. Jika HP kita sudah terhubung ke Telegram. Insya Allah mungkin teman-teman dosen, rekan-rekan dosen, Bapak Ibu dosen itu sudah memiliki akun Telegram di Sister. Nah, untuk memudahkan SIBAJA ini, kami harapkan rekan-rekan operator tendik juga sudah memiliki akun Telegram. Untuk yang belum mungkin bisa menginstal Telegram di HP-nya masing-masing, kemudian bisa mendaftar di Sister. Jadi login ke Sister, nanti pilih menu Telegram. Mungkin Mas Novan apa bisa di-share contoh kalau misalkan ada notif dari Telegram.
Oke, saya coba kasih contoh. Yang pertama contoh bagaimana cara kita aktifasi di Telegram. Nah, dari user ini semuanya. Mohon maaf, saya lupa enggak mute. Oke, jadi teman-teman dari sini teman-teman bisa langsung ke sini Telegram ya, menu tambahan Telegram. Nanti di sini sudah ada tutorialnya ya, tutorial pendaftaran ID Telegram. Sangat gampang sekali dan itu sangat bermanfaat. Jadi setiap ada proses peralihan dari satu level ke level yang lain, proses itu ada notifikasinya di Telegram. Contohnya, misalkan ini saya share di Telegram saya. Nah ini yang baru pagi ini, persis ini lagi hangat-hangatnya, 932. Nah, paket pengadaan bahan praktikum, laboratorium terpadu, dan seterusnya. Di sini nanti ketemu. Nah, nanti dalam proses perkembangannya, nanti kita bisa klik nih, link ini. Nanti langsung bisa mengarah di web HP masing-masing. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan masuk, Mas Asep. Ini terkait dari Pak Edi. Pak Edi dari mana nih Pak Edi? Untuk penamaan paket, bagaimana kalau misalkan penamaan paket, dari FISIP berarti, pengadaan alat perkantoran FISIP UNED tahun 2022. Di dalamnya terisi item-item antara lain, sound system, mixer, webcam, AC. Oh ini palu gada ya. Apa aja yang logo ada. Dan komputer dengan nilai di bawah 200. Apakah perlu AC komputer tersebut tidak pecah-pecah? Hanya unit 1-2 unit saja. Monggo. Arahnya, silakan. Terima kasih. Kalau lihat jenis barangnya, mungkin ini bisa satu penyedia. Intinya bahwa paket itu bisa dilaksanakan oleh satu penyedia, karena satu paket itu satu penyedia kalau melalui pengadaan langsung. Kecuali kalau paket itu melalui e-katalog, kita bisa satu paket lebih dari satu penyedia. Kalau kita lihat di sini ada sound system, ada webcam, ada AC, ada komputer. Nah, kalau kita lihat di sini AC ya, mungkin bisa dikeluarkan ya, karena tidak ada hubungannya dengan ini ya, komputer dan webcam itu ada hubungannya. Kemudian sound system, mungkin ada Mas Sony ya, mungkin Mas Sony bisa bantu untuk contoh seperti ini, apakah bisa dibuat dalam satu paket atau harus dipecah? Silakan. Di chat Mas Sony. Di chatnya. Oh, di chatnya ini. Chatnya Zoom. Chatnya Zoom. Ya ini kira-kira level kompetensi penyedianya bisa meliputi itu semua, jadi palu gada. Monggo Mas Adi, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kalau kita lihat dari item-itemnya bisa dijadikan satu dengan satu paket. Yang antara lain di sini mungkin yang agak dikeluarkan untuk webcamnya. Misal nanti webcam itu di harga di bawah 1 juta, mungkin nggak bisa digabung di sini ya. Jadi ini perlakuannya untuk di atas 1 juta. Untuk yang lain-lainnya itu bisa digabung dengan membunyikan paket pengadaan alat penunjang perkantoran seperti itu. Jadi nanti bunyi paketnya bisa seperti ini, pengadaan alat pendukung perkantoran FISIP. Nah ini kalau misal nanti buat paket jangan disingkat seperti ini ya. Jadi nanti unetnya jangan unet seperti ini, Universitas Jember gitu kan ya. Yang intinya item ini bisa dijadikan satu asalkan tidak melebihi 200 gitu aja. Mungkin seperti itu Mas Asep, bisa dilanjut kembali. Oke, terima kasih Mas Sony. Itu masukan dari Mas Arhan dari Mas Sony yang sebagai tim HPS
Jadi tadi untuk penamaan paket sekali lagi jangan disingkat seperti ini. Jadi nama pengadaan alat penunjang perkantoran Fakultas Ilmu Sosial Jember tahun 2022. Nah, kemudian tadi ini bisa dibuat satu paket, Mas Soni ya? Bisa jadi satu paket. Ya, mungkin itu sudah jelas ya. Monggo, Mas Novan lanjut ke yang lain jika ada. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Agroteknopark. Ya, mohon maaf apabila ada perubahan operator. Prosedurnya bagaimana ya? Karena kaitannya sama perubahan login, sister, dan daftar di Telegram. Monggo, Mas Asep, silakan. Oke, terima kasih untuk Agroteknopark. Jika ada perubahan operator bisa langsung aja. Untuk mendaftar itu sudah ada link. Ya, linknya itu kalau tidak salah ada di Baja ya. Apa maksudnya linknya mungkin? Link untuk pendaftaran. Pendaftaran sudah ada linknya. Kalau tidak salah belum. Nanti mungkin person nanti saya akan berikan link untuk mendaftar ke si Baja. Mungkin nanti akan kami berikan link untuk pendaftarannya untuk Agroteknopark. Saya akan kirim link mungkin lewat chat saja, nanti saya akan kirimkan link untuk mendaftar akun si Baja. Kalau yang penggantinya mungkin nanti kita akan nonaktifkan ya, mungkin izin nanti siapa yang penggantinya dan siapa yang sebelumnya itu mungkin saya lewat chat saja, nanti saya berikan linknya. Mungkin itu Mas Novan. Oke, siap. Terima kasih Mas Asep. Ini Pak Yusuf belum jelas tadi rupanya yang dari Mas Andi. Jadi itu tetap nanti mekanismenya lewat si Baja untuk HPS-nya, begitu ya, 5 sampai 10. Yang dulu itu harus jalan-jalan ke Bakren, sekarang bisa disampaikan melalui online, begitu. Nanti kita sampaikan di si bacaan itu aja yang cukup untuk pengadaan di bawah 10 juta, 5 sampai 10 juta. Itu Pak Yusuf ya. Jadi melalui si baca itu untuk HPS-nya aja. Jadi bukan belinya tetap di unit kerja, tetapi kita pastikan HPS-nya itu melalui si baca. Untuk pengendalian, memastikan bahwa harga itu benar-benar ya sesuai lah begitu, nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah. Berikutnya ini juga untuk pengendalian, misalkan ketika ada ini nih yang terjadi, udah plotting ternyata kepake untuk UP gitu, belanja UP uang persediaan, sehingga yang sedianya di plotting untuk RUP jadi nggak bisa di launching karena udah kemakan duluan gitu. Pagunya udah termakan dulu untuk belanja yang kecil-kecil seperti ini. Jadi amat sangat dibutuhkan koordinasi di level unit kerja antara teman-teman umper gitu ya, bagian pengadaan dengan bagian keuangan yang biasanya mengendalikan anggaran. Oke, begitu nggih, Mas Yusuf nggih. Selanjutnya Pak Edi lagi bertanya. Kalau untuk kegiatan workshop, consenering dan lain-lain di atas 10 juta, perlukah untuk kita input di si baja? Kalau memang harus masuk si baja, masuk di paket pekerjaan apa? Monggo, kayaknya lagi senang-senang yang input di si baja ini kayaknya. Mungkin lihat sumber dananya ya, Mas. Sepertinya mungkin saya juga perlu diskusi dengan teman keuangan. Kalau kegiatan itu menggunakan GUTU mungkin tidak harus dimasukkan ke dalam si baja ya, karena menggunakan dana langsung. Sedangkan yang pengadaan itu yang di atas 50 yang menggunakan LS ataupun di atas 50 itu melalui si baja gitu. Itu mungkin yang tapi nanti kita coba diskusikan juga dengan keuangan ya. Karena yang di sistem itu adalah yang LS dan di atas 50.
Jadi kalau misalkan nanti menggunakan dana GU itu tidak harus melalui si baja. Walaupun di bawah 50 ya, di bawah 50 menggunakan GU tidak mengisi baja. Tapi kalau menggunakan LS itu baru masuk si baja. Dan itu pun harus ada penyedianya. Jadi yang dimasukkan ke dalam paket pengadaan adalah untuk di luar kayak honor mungkin ya Mas Topan ya. Jadi yang untuk pembayaran ke penyedia, misalkan ke hotel, full board dan sebagainya itu baru dimasukkan. Kalau yang honor-honor tidak masuk. Jadi untuk yang di bawah 50 yang menggunakan LS dimasukkan ataupun di atas 50 yang menggunakan GU atau TUP itu tidak dimasukkan. Mungkin nanti juga saya akan koordinasi dengan bagian keuangan untuk kepastiannya. Mungkin Mas Topan bisa menambahkan selama ini kan di keuangan. Siap-siap, nggak perlu ya, nggak perlu masuk isi baja. Jadi yang isi baja itu sebenarnya menjawab begitu ya, menjawab kesulitan kita kemarin mendeteksi di mana sih letak problem si baja itu begitu. Dengan adanya usulan seperti ini, online seperti ini diharapkan bisa mempercepat dan juga dideteksi ada kendalanya di mana, itu bisa lebih cepat kita antisipasi. Analisis manajemen risikonya bisa kita jalankan di sini. Itu jadi yang lewat UP, GUP tidak perlu kita masukkan seperti ini kecuali yang tadi belanja modal, belanja kendaraan dari 5 sampai 10 juta. Apakah perlu HPS? Ya, perlu HPS, Mas Reza. Saya mengulang lagi dari pertanyaannya Pak Yusuf tadi, perlu HPS, ya, yang itu nanti diusulkan melalui si baja. Karena dari keuangan minta lampirkan HPS-nya juga biasanya. Itu. Jadi HPS-nya nanti online. Itu terus kemudian ada lagi pertanyaan, izin bertanya, format KAK 2022 memang sudah perlu lembar pengesahan lagi? Maksudnya apakah tidak perlu lembar pengesahan? Dari Pak Prapto ini kayaknya DM ini, direct message. Nah, jadi gini Pak Prapto, yang KAK itu rencananya mau Mas Azhar ya, kalau bisa langsung input di sini ya. Tinggal nambah file aja sebenarnya. Harapannya bisa nanti jadi satu, bisa mempercepat. Ya. Jadi kita bedakan KAK kegiatan sama KAK pengadaan barang jasa ini. Insya Allah nanti ke depan fitur baru KAK ini akan ikut di Sibaja, tinggal ganti-ganti aja, lalu kemudian cetaknya juga di Sibaja. Itu akan lebih cepat ya. Kita doakan ini Mas Asep sehat-sehat, bisa pakai yang ada dulu. Terus ketinggalan sementara bisa pakai yang ada dulu. Itu mungkin ada lagi, waktu sudah menunjukkan 10.30. Harapannya nanti ini kita akan rutinkan ya sambil mengevaluasi PPJ di Masing-masing unit kerja. Harapannya dari arahan Bu Warek dan Pak Jas itu kita cukup sampai September lah gitu ya. Setelahnya itu tinggal jalan aja, nggak perlu kayak kemarin. Oh ya, ini ada dari Pak Fadil, mohon maaf. Kalau ada usulan pengadaan atau perbaikan beberapa sarana prasarana, apakah semua dijadikan satu paket atau dipisah? Contoh yang ada di tempat kami ada perbaikan atap, lantai dapur, dan pengadaan kursi. Mohon masukan. Terus kemudian beliaunya juga bertanya dari tadi di mana? UPT Bahasa. Sampai sekarang tidak ada usulan pengadaan dari UPT Bahasa yang sudah masuk ke akun. Padahal semua program sudah kami masukkan ke Simangga. Apakah masih perlu prosedur lagi? Nah, Mas Andi masih stay tune? Mas Andi? Halo? Kalau belum ada Mas Andi, mungkin Mas Sony bisa membantu. Yang PT Bahasa, dari PT Bahasa. Nanti kalau Mas Andi sudah bergabung nanti bisa menambahkan. Ya.
Mungkin saya bisa menjawab yang untuk UPT bahasa ini. Kalau untuk perbaikan seperti atap, lantai, dan dapur, itu kan masuk pemeliharaan, Ibu. Jadi nggak bisa dijadikan satu saat ada pemeliharaan dengan pengadaan kursi. Kalau kursi masuk ke barang, Bu. Jadi dibedakan nanti kalau pengadaan kursi misal itu di bawah 50, mau diusulkan, mungkin bisa dibarengkan dengan lemari, arsip, atau mejanya pimpinan, seperti itu. Jadi nggak bisa dijadikan satu. Mungkin seperti itu. Nah, untuk yang pemeliharaannya ini kan ada macam-macam nih, ada atap, lantai, dapur. Nah, nanti mungkin di mana dilengkapi dengan pemeliharaan ruang apa X atau apa gitu yang itu mencakup atap, lantai, dan dapur seperti itu, atau ruang dekana ruang UPT lab bahasa seperti itu. Jadi langsung mencakup semua seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Disilakan yang lain, mungkin barangkali ada yang terlewat belum sempat saya bacakan, bisa raise hand untuk bertanya langsung. Oh, yang tadi, yang atas tadi, Mas Yusuf, ya. Ini perlu kami cek lagi mungkin ya, Mas Ani ya. Yang atas, Mas Ani, yang di pukul 9.55 dari PT Bahasa itu ada pertanyaan. Sampai sekarang tidak ada usulan pengadaan dari PT Bahasa yang sudah masuk ke, maksudnya RUP ini ya berarti ya, bukan akun ya, maksudnya masuk ke RUP. Padahal semua program sudah kami masukkan ke Semangga. Monggo Mas Soni, mungkin apa perlu cek lagi di RUP atau bagaimana? Disilakan Mas Soni. Yang 9.55. Jam berapa, Mas? Jam 9.55. Nah, sambil Mas Soni membaca, saya akan menjawab yang Pak Mahfud ya, Pasca Sarjana. Ya, tetap ada HPS ya, nanti akan kita sediakan di pengadaan 5 sampai 10 juta untuk pengesahan HPS-nya saja. Iya, berarti mereka nggak bisa. Oke, untuk yang untuk yang UPT Bahasa yang ada yang usul pengadaan dari UPT Bahasa yang sudah masuk ke akun, padahal sudah kami masukkan ke Simangga. Mungkin yang di Simangga itu nilainya di bawah 50 semua waktu itu. Jadi yang masuk ke paket RUP itu yang di atas 50, sebetulnya seperti itu. Jadi yang UPT Bahasa mungkin di bawah 50. Jadi sementara ini yang kita eksekusi yang untuk RUP yang di atas 50 dulu. Jadi untuk yang UPT Bahasa mungkin bisa langsung diusulkan kembali lewat Cibaja. Seperti itu. Terima kasih. Siap, Mas Soni, makasih jawabannya. Oke. Siap, Pak Wadil, nanti akan kami cek ya, di atas 50 juta mungkin bisa langsung japri ke kami, tim Pakren, supaya kita bisa sama-sama cross check begitu ya. Sehingga karena di level UPT ini nanti koordinasinya di level kantor pusat, begitu, ke lembaga, begitu.
agak sedikit beda perlakuan dengan yang unit kerja, jadi kita harus koordinasi juga dengan pimpinan di level kantor pusat. Saya kira cukup. Nanti jika ada kendala macam-macam, dengan senang hati kami bisa membantu dan melayani, bisa disampaikan melalui grup WA. Ke WR pimpinan dengan senang hati kami melayani dan membantu melalui WA grup yang Sibaja. Terus ini ada titipan dari Mas Asep untuk pembuatan paket ya. Untuk pembuatan paket itu bisa dibantu oleh operator. Tetapi untuk pengajuan ke Waret 2 dimohon yang mengajukan nanti adalah pimpinan ya. Jadi kalau di mana unit kerja bisa Waret 2 begitu, kalau yang di UPT lembaga bisa ketua UPT lembaga. Sehingga itu bisa dipastikan bahwa yang mengusulkan itu adalah presentasi kewenangan dari lembaga tersebut. Begitu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Ada lagi kira-kira? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya, Mas Asep ya. Oke, Mas Nofan. Bisa ditutup. Oke, terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti akan kami cek perkembangan masing-masing RUP, prioritas pengadaan, sehingga dalam waktu dekat ini sudah mulai running, sehingga harapannya ke depan pengadaan kita bisa lebih baik dan berkualitas. Demikian, terima kasih atas kehadirannya, terutama Bu Warek, Pak Jazuli, dan pimpinan yang lain, Pak Fatur Razi, dan teman-teman operator. Tim OLP lengkap ini di OLP Room. Semoga semuanya sehat dan dilimpahkan harga dan Allah Ta'ala. Kita tutup dengan alhamdulillah alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon izin.